Christian Gonzalez juga pemain sepak bola di mana asal Uruguay itu mengajukan permohonan naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Permohonan yang diajukan setelah Gonzalez menetap dan berkarir di Indonesia. Nah, masalah yang timbul yang pertama adalah prosedur naturalisasi. Proses naturalisasi membutuhkan pemenuhan persyaratan hukum yang ketat, seperti yang pertama pelepasan kewarganegaraan asal Uruguay, dan yang kedua pengambilan sumpah kewarganegaraan, dan yang ketiga pengambilan persetujuan presiden dan DPR yang memakan waktu. Dan yang kedua adalah keadilan dan asas persamaan derajat. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat diskriminasi dalam aturan kewarganegaraan, terutama terhadap WNI yang menikah dengan WNA. Dan kasus Gonzalez juga menegaskan penerapan asas persamaan derajat, di mana setiap individu menegaskan penerapan persamaan derajat untuk memandang gender atau asal-usul memiliki hak yang sama untuk memperoleh kewarganegaraan. Nah, implementasi hukum dan sosial naturalisasi, Christian Gonzalez juga menunjukkan keperluan kepastian hukum bagi Indonesia yang asing menjadi WNI. Selain itu, kasus ini mencerminkan perubahan positif dan sistem kewarganegaraan Indonesia dalam menjamin hak individu sesuai prinsip hak asasi manusia. Setiap orang di dunia memiliki hak yang sama, terlepas dari perbedaan ras, gender, agama, dan siapa mereka. Nah, hak-hak tersebut disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. Contohnya, kita mempunyai hak untuk hidup, kita mempunyai hak untuk berbicara, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, dan kita mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama dengan orang lain. Diskriminasi gender dalam kewarganegaraan dapat memperburuk masalah yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran. Misalnya, pada suatu negara, perempuan yang menikah dengan warga negara asing itu bisa kehilangan kewarganegaraannya ataupun juga menghadapi kesulitan saat memberikan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, di mana prinsip HAM ini menjunjung tinggi kesetaraan dan juga non-diskriminasi. Pernikahan beda negara atau perkawinan campuran juga dapat menimbulkan masalah lain dalam kewarganegaraan, karena masing-masing pasangan punya asal negara yang berbeda dan aturannya sendiri-sendiri, sehingga hal ini bisa menimbulkan ketidaksepakatan tentang siapa yang akan menjadi warga negara yang mana. Penerapan asas-asas kewarganegaraan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terdapat beberapa asas-asas. Yang pertama yaitu ius sanguinis atau asas keturunan. Nah, jadi misalnya kalau kamu itu punya orang tua orang Indonesia, maka otomatis kamu akan menjadi orang Indonesia, walaupun misalnya kamu lahir di negara lain. Nah, jadi kewarganegaraanmu itu turun dari orang tua kamu. Yang kedua adalah asas ius soli atau tempat kelahiran. Nah, biasanya jika kamu lahir di Indonesia, kamu akan menjadi orang Indonesia, tetapi hal ini tidak berlaku untuk semua orang. Misalnya, jika orang tua kamu merupakan warga negara asing. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal. Setiap orang Indonesia hanya boleh mempunyai satu kewarganegaraan saja. Jadi, kamu tidak bisa menjadi warga negara Indonesia dan menjadi warga negara lain secara sekaligus. Yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, di mana kalau kamu merupakan anak dari orang tua yang beda negara, kamu bisa mendapatkan dua kewarganegaraan sampai batas usia tertentu. Selanjutnya, kamu harus memilih salah satu dari kedua kewarganegaraan tersebut. Kita semua tahu, masalah kewarganegaraan seringkali jadi masalah yang cukup rumit, terutama dalam hal perkawinan campuran. Nah, menariknya, kasus naturalisasi Christian Gonzalez jadi contoh nyata kalau hukum di Indonesia mulai lebih adil dan tidak diskriminatif. Dulu di Indonesia, kalau perempuan menikah dengan pria asing, otomatis dia bisa kehilangan kewarganegaraannya. Sedih banget kan? Tapi semuanya berubah sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang ini membawa asas persamaan derajat yang intinya adalah laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran punya hak yang sama soal status kewarganegaraan.
Jadi gak ada lagi ceritanya perempuan harus ikut kewarganegaraan suami. Sebaliknya, suami juga gak bisa asal menarik istri jadi warga negaranya. Dua-duanya bebas memilih mau mempertahankan kewarganegaraan asal atau mengganti, seperti yang dilakukan oleh Christian Gonzalez. Christian Gonzalez, warga Uruguay, menikah dengan Eva Norida yang mana dia merupakan warga negara Indonesia. Setelah lama tinggal di Indonesia dan berkarir sebagai pemain sepak bola, dia memutuskan mengajukan naturalisasi. Nah, naturalisasi ini bukan karena dia menikah dengan WNI loh, tapi karena dia memang memenuhi syarat hukum. Apa aja syaratnya? Christian sudah tinggal di Indonesia lebih dari 5 tahun, punya pekerjaan tetap, dan nggak memegang kewarganegaraan ganda. Jadi, prosesnya sesuai dengan aturan. Yang menarik adalah naturalisasi Gonzalez juga menghapus stigma kalau laki-laki dalam perkawinan campuran lebih diuntungkan. Dengan asas persamaan derajat, suami dan istri punya posisi yang setara. Hasilnya bagaimana? Gonzalez jadi WNI tanpa ada tekanan ke istri untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Dan bagi Indonesia, Gonzalez ini dia jadi aset besar di dunia olahraga karena dia bisa mewakili timnas kita di ajang internasional. Dari sini kita belajar 2 hal penting. Yang pertama, hukum kita udah bergerak ke arah yang lebih adil dan gak diskriminatif. Kedua, asas persamaan derajat ini gak cuma jadi teori belaka, tapi benar-benar diterapkan. Harapannya sistem ini terus diperkuat supaya setiap orang, apapun jenis kelaminnya, punya hak yang sama dalam menentukan status warga negaraannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah pentingnya penerapan prinsip kesetaraan dalam peraturan hukum, terutama soal kewarganegaraan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan terlihat jelas bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan setara dalam hal kewarganegaraan, meskipun mereka terikat dalam perkawinan campuran. Sebagai salah satu contoh, dalam kasus Christian Gonzalez, meskipun ia menikah dengan perempuan dengan kewarganegaraan Indonesia, hak kewarganegaraannya tetap dilindungi tanpa diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada sekarang lebih adil dan bisa menghapus diskriminasi, memberi perlindungan yang sama kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dapat disimpulkan, hukum bisa jadi alat yang efektif untuk memastikan setiap orang diperlakukan dengan adil tanpa memandang jenis kelamin atau status perkawinannya. Nah, berikut ini ada beberapa saran dari kasus ini dari kelompok kami. Yang pertama, sosialisasi undang-undang baru. Jadi, pemerintah perlu lebih gencar untuk mensosialisasikan perubahan undang-undang kewarganegaraan, terutama yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan LSM dapat membantu menyebarkan informasi ini ke seluruh Indonesia. Saran yang kedua, memperbarui undang-undang perkawinan. Agar peraturan lebih selaras, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perlu diperbarui, terutama yang berkaitan dengan kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Untuk saran yang ketiga, penyelarasan syarat naturalisasi. Jadi, persyaratan naturalisasi melalui pernyataan sebaiknya disamakan dengan naturalisasi permohonan dengan menambahkan syarat pekerjaan atau penghasilan tetap untuk memastikan stabilitas ekonomi dan mencegah potensi masalah jika terjadi perceraian pada kewarganegaraan Indonesia.